Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya? Semoga sehat selalu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Baja Siddiq, nomor absen 20/12 TTF. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya mereview tentang aksesoris pada furniture, yaitu engsel sendok. Untuk menjadi sebuah furnitur dibutuhkan aksesoris penunjang seperti konektor, engsel, dan masih banyak lagi. Aksesoris yang akan dibahas kali ini adalah engsel sendok. Kenapa disebut engsel sendok? Nah, ternyata setelah diperhatikan, penyebab disebut sebagai engsel sendok karena ketika dalam proses terbuka engsel ini memang bentuknya seperti sendok. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, engsel ini memiliki beberapa kemudahan dalam menggunakannya, yaitu memungkinkan penggunaan pada 3 posisi pintu terhadap dinding sampingnya. Di panel yang pertama posisi pintu dalam, di luar, dan di tengah. Posisi yang pertama dan kedua bisa menggunakan engsel, kuku, dan piano. Walaupun secara estetika tidak terlalu enak dilihat, karena pada bagian sisi terlihat tabung lipat engsel. Nah, untuk posisi yang ketiga ini, dia posisi yang hanya bisa diaplikasikan dengan engsel sendok. Kalau memang mau dipaksakan, Anda perlu menambahkan batang kayu di antara kedua pintu agar engsel tersebut dapat diaplikasikan. Sebagai awal, sebaliknya kita mulai dengan mengetahui bagian-bagiannya. Bagian-bagian engsel sendok. Yang pertama yaitu lingkaran warna merah kepala engsel. Bagian yang menempel pada pintu ukuran diameter bor 35 mm dan dalam 13 mm. Selanjutnya yaitu persegi warna biru, yaitu lengan engsel. Memiliki 2 baut penting, yaitu baut yang mengatur posisi kanan kiri dan kedalaman pintu. Baut A adalah mengatur posisi kanan kiri dan baut B adalah mengatur kedalaman sekaligus sebagai pengikat kepala engsel ke rumah engsel. Lingkaran warna hijau yaitu rumah engsel sebagai bagian yang menempel pada biasanya dinding samping almari. Lubang sekrup rumah engsel diperpanjang agar peletakannya pada dinding samping lebih leluasa. Dan baut C sebagai pengatur tinggi rendahnya pintu. Jenis engsel sendok berdasarkan gaya pemasangan daun pintu. Untuk yang pertama, engsel sendok setengah bengkok untuk pintu tengah. Yang kedua, engsel sendok bengkok penuh untuk pintu dalam. Yang ketiga, engsel sendok lurus untuk pintu luar. Selanjutnya yaitu jenis engsel sendok dan cara pemasangannya. Yang pertama, engsel setengah bengkok dipakai untuk pintu yang hanya menutupi setengah ketebalan dinding kabinet. Yang dimaksud di sini adalah adanya pertemuan 2 pintu pada satu dinding kabinet, berarti akan ada celah di antara pintu di depan sisi tebal dinding kabinet. Lokasi pintu prinsipnya berada di luar, namun hanya setengah dari ketebalan dinding kabinet. Oke, yang kedua yaitu engsel sendok bengkok digunakan untuk pintu dalam. Artinya permukaan pintu ketika tertutup akan sama rata dengan sisi tebal dinding samping kabinet, sehingga sisi tebal dinding kabinet akan terlihat.
Bagian penting pada waktu penyetelan pintu dalam adalah lokasi kaki atau sepatu Excel. Walaupun demikian, ini tak akan menjadi masalah besar karena Excel bisa diatur apabila instruksi tidak tepat. Selanjutnya yaitu engsel sendok lurus sesuai untuk pintu luar. Pada hasil akhir, pemasangan hanya bagian pintu yang nampak dari luar. Sisi tebal dinding samping tertutup oleh daun pintu. Proses pemasangan harus sama. Jarak lubang dan titik setup pada pintu tidak berubah. Yang berbeda adalah ukuran pintu. Pada dasarnya, Anda bisa menggunakan engsel sendok lurus untuk semua jenis pintu. Konstruksi bisa diakali dengan menambahkan klot kayu atau bahan lain untuk memuat posisi pintu lebih dalam. Namun, cara ini tidak direkomendasikan karena dari segi estetika kurang menguntungkan. Selanjutnya yaitu keunggulan engsel sendok dibandingkan dengan engsel yang lain. Kita bisa mengatur posisi pintu terhadap papan samping atau bodi utama lemari pada 3 arah, yaitu samping, kanan atau kiri, arah atas atau bawah, arah ke dalam atau luar kabinet. Semuanya ini mungkin dilakukan karena konstruksi engsel sendok. Cara mengatur arah posisi pintu. Yang pertama, mengatur dasar kanan kirinya pintu. Apabila pintu miring kanan dengan posisi atas pintu lebih banyak di sebelah kanan, posisi kita pada Excel paling atas. Kendorkan sedikit baut B, putar atau kencangkan baut A, kencangkan kembali baut B. Jika masih terjadi kemiringan, lakukan langkah yang sama. Yang kedua, mengatur naik turunnya pintu. Tata caranya yaitu kendurkan baut C, gerakan daun pintu ke atas atau bawah, kencangkan kembali baut C pada bagian atas dan bawah. Yang ketiga yaitu mengatur maju mundurnya pintu. Caranya yaitu kendurkan baut B, gerakan kaki engsel pada daun pintu ke dalam atau luar hingga posisi yang diinginkan. Selanjutnya kencangkan kembali baut B. Tapi cara pemasangan engsel sendok tergantung pada jenis bukaan pintu, kabinet atau furniture. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah engsel sendok. Menentukan jumlah engsel yang perlu kita pasang sebenarnya sedikit rumit karena adanya beberapa aspek yang akan mempengaruhi daya tahan engsel. Dari bahan pintu, ukuran pintu dan kekuatan engsel sendok mempunyai andil yang besar dalam hal ini. Untuk memudahkan perhitungan di sini akan asumsikan bahwa sebagian besar pintu perabot lemari, pakaian atau dapur dibuat dari bahan multiplex dengan ketebalan
18 mm. Apabila Anda menggunakan bahan lain yang lebih berat, sebaiknya ditambahkan 1 titik engsel untuk pintu tersebut. Dengan mempertimbangkan aspek melengkung pada pintu yang selalu bergerak dan berat pintu rata-rata adalah 5-10 kg per meter persegi. Nah, di samping ini adalah jumlah engsel yang sebaliknya digunakan pada ukuran panjang satu pintu. 2 engsel untuk ukuran pintu di bawah 1 meter dengan berat sekitar 5 kg, 3 engsel untuk ukuran pintu antara 100 sampai 150 cm dengan berat sekitar 8 kg, 4 engsel untuk ukuran pintu antara 150 sampai 200 cm dengan berat sekitar 14 kg, 5 engsel untuk ukuran pintu di atas 200 cm dengan berat sekitar 20 kg. Perkiraan tersebut di atas berdasarkan pula pada asumsi lebar pintu maksimal 50 cm. Oke, selanjutnya, kapan Anda belum menambahkan jumlah engsel pada setiap pintu? Yang pertama, pintu lebih tebal. Yang kedua, pintu lebih panjang. Yang ketiga, bahan yang digunakan lebih berat. Contohnya yaitu gambar kaca, besi sebagai aksesoris, dan lain-lain. Yang keempat, fungsi pintu pada waktu pemakaian nanti sebagai penutup saja atau alat penggantung juga. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.